Merasa dibidik, Teddy Minahasa anggap kasusnya hanya konspirasi dan rekayasa. Saya izin mengutip statement Bapak Menko Polhukam Republik Indonesia Profesor Dr. Mahfud MD tentang industri hukum, yakni tindakan yang dilakukan untuk suatu kepentingan orang-orang yang hendak mengambil keuntungan dari suatu proses hukum. Yang punya kesalahan disembunyikan pakai pasal ini, yang sudah punya kesalahan ada bukti ini dibuang buktinya, kemudian dimunculkan ini. Yang ingin saya katakan adalah peristiwa yang saya alami ini mirip dengan apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam Republik Indonesia tentang industri yang dilakukan oleh penyidik dan pihak-pihak terkait. Pada prinsipnya, saya merasakan ada upaya rekayasa dan konspirasi. Yang intinya mengatakan suatu BAP, suatu berita acara pemeriksaan penyidik yang dasarnya adalah hanya screenshot chatting WA, itu tidak sah. Suatu berita acara pemeriksaan polisi yang dasarnya adalah hanya screenshot chatting WA, bukan digital forensik secara utuh yang ditujukan kepada saksi fakta. Menurut ahli dari Kementerian Kominfo tersebut, BAP seperti itu tidak sah, bukti seperti itu tidak sah. Artinya seluruh BAP saksi fakta dalam perkara ini tidak sah. Itu dalil kita. Karena BAP tidak sah, maka akibat hukumnya surat dakwaan batal demi hukum, dan akibat lebih lanjut adalah surat tuntutan tidak dapat. Permohonan sebagai justice kolaborator atau JC telah ditolak oleh LPSK dan terdapat barang bukti sabu pada Dodi Prawinargara. Artinya, Dodi Prawinargara dan kawan-kawan tidak dalam kondisi tertekan di mata LPSK melalui proses asesmen. Dodi Prawinargara hanya ingin meniru success story Richard Eliezer dalam perkara Verdi Sambo, sehingga Maman Supratman perlu mengirim surat terbuka untuk mohon perlindungan hukum kepada pimpinan tertinggi lembaga eksekutif dan yudikatif. Like father, like son, antara anak dan orang tua sama saja perilaku, yaitu membela diri tetapi dengan menyerang dan memberatkan pihak lain. Seandainya pada saat itu saya benar-benar melakukan intervensi atau hal buruk lainnya untuk kepentingan saya, mengapa Rahma atau Maman Supratman tidak menolak atau tidak mereject panggilan telepon dari saya? Bahkan Maman Supratman merekomendasikan agar saya menghubungi Rahma. Dan mengapa pula Rahma masih mengangkat telepon saya jika itu untuk tujuan intervensi? Justru saya telepon Rahma adalah menindaklanjuti permintaan tolong Rahma untuk suaminya, yaitu Dodi. Karena Rahma selalu mengeluh kepada istri saya, kok Mas Dodi kena pasal berlapis? Saya merasa benar-benar dikerjai oleh keluarga Dodi Prawinargara ini. Inspektur Jenderal Teddy Minahasa menganggap kasus sabu yang menjeratnya hanya konspirasi dan rekayasa. Dalam pledoinya, ex-Kapolda Sumatera Barat itu mengatakan banyak kejanggalan yang tujuannya hanya untuk menghancurkan karir dan membunuh karakter serta berdampak pada keluarganya. Dalam proses hukuman yang saya alami ini terjadi banyak sekali kejanggalan dan unprosedural yang dilakukan sejak proses penyidikan dan penuntutan dengan memanfaatkan para terdakwa lainnya yang mengarah kepada sebuah konspirasi dan rekayasa, ujar Teddy saat membacakan pledoinya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kamis 13 April 2023. Teddy menyampaikan awal penetapannya sebagai tersangka yang tidak sesuai prosedur. Dia merasa telah dibidik untuk dijatuhkan melalui kasus peredaran 5 kg sabu. Lalu hasil ekstrak pesan WhatsApp dari handphonenya melanggar pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Alasannya proses digital forensik tidak dilalui menurut prosedur yang benar dan menghasilkan bukti yang tidak utuh. Dia menganggap ahli digital forensik Polda Metro Jaya tidak bekerja sesuai standar karena bukti pesan WhatsApp yang ditunjukkan sejak penyidikan dan persidangan tidak utuh. Ini artinya bahwa konstruksi berpikir ahli digital forensik dan petugas laboratorium forensik adalah sesuai dengan pesanan, karena seharusnya hasil laboratorium digital forensik disajikan secara utuh, kata Teddy Minahasa. Kejanggalan lain adalah rilis soal dirinya yang dinyatakan positif metamfetamina atau sabu pada 14 Oktober 2022. Lalu akhirnya diralat oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo karena itu hasil bius tindakan medis di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Dua saksi penyidik dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, kata Teddy Minahasa, sempat menyatakan penyidikan tidak objektif karena tidak berdasarkan pada hasil digital forensik yang utuh.